Perubahan peraturan penerima bansos seperti PKH dan BPNT 2025. Pemerintah terus memperbaiki kebijakan penerimaan bantuan sosial dengan menggunakan DTSCN sebagai basis data penerima bantuan sosial yang dipergunakan oleh seluruh kementerian. Bansos pusat hingga daerah semua akan menggunakan data DTSCN. Kebijakan bansos ini secara gamblang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar. Caimin mengabarkan kabar gembira akan ada 3 kategori yang akan menerima bantuan abadi alias sepanjang hidup. Dan mengungkapkan aturan mengenai penerima bansos seperti PKH dan BPNT. Nah, apa saja kebijakan pemerintah terbaru? Simak info selengkapnya. Saya akan segera kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini membawa kabar gembira di tengah kesibukannya mencari rejeki. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah membawa damai bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, memasuki bulan Juli berarti kita telah memasuki periode penyaluran bantuan sosial untuk tahap ketiga. Nah, meskipun penyaluran bansos seperti PKH dan BPNT telah dimulai persiapan untuk penyaluran tahap ketiga, namun masih ada bantuan tahap kedua belum tersalurkan dengan berbagai kendala. Pemerintah terus berusaha mencarikan solusi bagi yang belum tersalurkan dengan harapan pada tahap ketiga penyaluran bisa semakin lancar. Nah, beberapa faktor kendala sisa penyaluran tahap kedua yang perlu menjadi catatan antara lain faktor yang pertama, proses verifikasi dan pemutahiran data. Penyaluran bansos menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSCN yang menggantikan DTKS. Proses verifikasi data oleh Kemensos, BPS, dan BPKP seringkali memakan waktu untuk memastikan ketepatan sasaran, ketidaksesuaian data seperti perbedaan NIK, nama atau alamat antara DTSCN dan Dukcapil, menyebabkan penundaan pencairan. Sekitar 3 juta KPM belum menerima bansos triwulan kedua karena masalah tersebut. Nah, faktor yang kedua, pembukaan rekening baru atau burekol. Terdapat ratusan ribu KPM baru yang masuk dalam DTSCN belum memiliki rekening bank untuk penyaluran bansos. Proses pembukaan rekening kolektif burekol melalui Bank Himbara memerlukan waktu tambahan, terutama untuk KPM di daerah terpencil. Meskipun dilaporkan pada awal Juli 2025 sekitar 610.333 KPM baru telah berhasil disalurkan bansos setelah proses burekol selesai, tetapi masih ada yang tertunda. Faktor yang ketiga, kendala teknis rekening dan ATM. Banyak KPM mengalami masalah seperti rekening bank yang nonaktif, terblokir, atau kartu keluarga sejahtera KKS yang hilang atau kadaluarsa. Hal ini menghambat transfer dana bansos terutama untuk BPNT yang disalurkan melalui rekening elektronik. Nah, kemudian teman-teman, kita kembali ke topik mengenai kebijakan penerima bantuan sosial untuk penerima bantuan sosial. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar Caimin mengumumkan rencana untuk membatasi pemberian bansos maksimal selama 5 tahun bagi masyarakat miskin secara umum. Kebijakan ini bertujuan agar bansos menjadi batu loncatan untuk pemberdayaan ekonomi, bukan ketergantungan jangka panjang. Alasan pembatasan bantuan sosial itu maksimal 5 tahun untuk mendorong graduasi KPM melalui program pemberdayaan seperti Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Kemudian dengan pembatasan durasi bantuan sosial maksimal 5 tahun untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak menciptakan ketergantungan. Namun pembatasan durasi bansos belum ada informasi yang memadai mengenai skema final untuk penerima bansos. Pemerintah masih menyusun mekanisme pembatasan ini. Kemudian rencana pemerintah memberikan bansos abadi seumur hidup kepada 3 kategori masyarakat rentan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bantuan sosial atau bansos bagi difabel, lanjut usia, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
akan diberikan tanpa batas waktu. Ketiga kelompok rentan tersebut diprioritaskan sebagai penerima tetap bantuan dari negara. Ya, ada term periode. Sampai hari ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia, manula, sama ODGJ itu abadi. Bansos terus, kata Caimin. Minggu 13 Juli 2025 dilansir dari Antara. Selain tiga kelompok itu, ia menjelaskan pemberian bansos akan dibatasi maksimal selama 5 tahun. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat miskin yang masih produktif dapat diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan sosial sudah tidak lagi terus-menerus, maksimal rakyat menerima bantuan 5 tahun. Karena kita sudah bergeser paradigmanya. 3 golongan yang akan dapat bansos abadi. Yang pertama, difabel, kedua lanjut usia, yang ketiga orang dengan gangguan jiwa. Ketiga kelompok ini dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri karena kondisi permanen, sehingga negara wajib menjamin kehidupan mereka secara bermartabat. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan sosial sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Bansos abadi akan mencakup program seperti PKH dan BPNT dengan nominal sesuai ketentuan, misalnya Rp600.000 per tahap untuk lansia dan disabilitas pada PKH. Penyaluran tetap melalui Bank Himbara, PT Pos Indonesia atau kanal resmi lainnya. Caimin menjelaskan bahwa apabila bukan dari 3 kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos bakal dibatasi. Caimin menguraikan kategori penerima bansos abadi yaitu lansia, ODGJ, dan difabel. Keputusan ini didasari pada pertimbangan bahwa ketiga kelompok tersebut memiliki keterbatasan yang signifikan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari negara. Dengan adanya bansos abadi diharapkan mereka bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermartabat tanpa perlu khawatir akan hilangnya bantuan di kemudian hari. Namun bagaimanakah dengan masyarakat miskin lainnya? Selain penerima bansos seumur hidup, akan ada pembatasan pemberian bansos untuk keluarga penerima yang masih produktif. Akan ada pembatasan maksimal 5 tahun. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Tujuannya jelas agar masyarakat tidak bergantung pada bansos dan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa bansos berfungsi sebagai jembatan, bukan ranjang. Kelayakan penerima bansos, meskipun ada pembatasan waktu, kriteria penerima bansos untuk masyarakat miskin lainnya tetap mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Jadi, belum ada perubahan signifikan dalam penentuan kelayakan penerima. Kebijakan ini juga menjadi respon terhadap maraknya kasus penyalahgunaan bansos untuk aktivitas negatif seperti judi online. Nah, ke depan, penerima bantuan sosial atau bansos yang terbukti terlibat dalam judi online itu beresiko tinggi untuk dicoret dari daftar penerima manfaat. Ini adalah peringatan keras bahwa bansos adalah untuk kesejahteraan, bukan untuk perjudian. Nah, dengan adanya skema bansos abadi, pemerintah mengatur kebijakan bansos agar lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. Selain itu diharapkan pula keluarga miskin yang masih produktif dapat mampu lebih mapan dan sejahtera. Nah teman-teman, mungkin cukup untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Berikan komentar dan sarannya silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.